Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang isu utama dan pola perekonomian konvensional dan Islam. Sebelum kita mulai pemaparan materinya, orang bijak pernah berkata, bukan hanya pandai mendengar, bukan hanya pandai bicara, tapi saling mendengar dan saling bicara. Langsung saja kita simak penjelasannya. Falsafah ekonomi dan maqasid syariah. Pengertian falsafah ekonomi. Perbincangan sesuatu bidang ilmu seperti ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan daripada asas falsafah yang mendasarinya. Falsafah itu sendiri merupakan pengetahuan tentang pengertian satu konsep atau realiti yang dianggap sebagai dasar ilmu yang tertinggi. Ia boleh diartikan sebagai pembahasan mengenai hakikat suatu perkara melalui jalan berpikir yang berpandukan kepada suatu pegangan atau keyakinan tertentu. Falsafah inilah yang menggerakkan perlakuan setiap agen ekonomi dalam sistem tersebut serta menentukan asas ekonomi mikronya. Dari perspektif ekonomi Islam, ada beberapa kriteria penting dalam pembangunan falsafah, di antaranya yang pertama yaitu tauhid, istiqlal, ukhuwah, dan tazkiyah. Yang pertama yaitu tauhid. Falsafah ekonomi Islam terungkap kukuh kepada dasar-dasar tauhid yang dipegang oleh individu Islam itu sendiri. Dengan mendukung falsafah tauhid, Islam berpandangan bahwa faktor-faktor yang terdapat dalam diri manusia berada dalam kesatuan. Justru itu kesempurnaan kepribadian seseorang akan tercapai jika semua faktor-faktor dalam diri manusia diberi penumpuan dengan sepenuhnya tanpa kekurangan satupun. Oleh karena itu, keperluan kebendaan dan kerohanian manusia hendaklah dipenuhi secara seimbang. Merujuk kepada ekonomi, asas falsafah pendekatan Islam terhadap ekonomi adalah amat berbeda dengan sistem-sistem ekonomi yang lain. Menurut Dr. Muhammad Najatullah Siddiqi, perkara yang menjadi pokok kepada falsafah ekonomi Islam terletak kepada perkara-perkara hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia sesama manusia, hubungan manusia dengan alam, dan tujuan kehidupan manusia di dunia ini. Yang kedua yaitu istiqlal. Nilai-nilai agung dan istimewa yang menjadi asas nilai ilahi dalam ekonomi Islam adalah nilai yang menetapkan bahwa manusia menjadi wakil dalam harta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Individu ekonomi Islam meyakini bahwa harta dan segala sumber yang ada di muka bumi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia bertanggung jawab untuk menjaga, mengolah, mengguna, dan mengagihkan harta yang mereka miliki sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ukhuwah. Penghayatan konsep ukhuwah turut menjadi sebagian dari falsafah ekonomi Islam yang penting. Konsep ini mencetuskan ikatan persaudaraan di atas paksi tauhid. Setiap individu Islam saling bertanggung jawab kepada Allah, sesama manusia, negara, dan kepada diri sendiri dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum syarak untuk manusia. Mengenai perkara ini, Al-Quran menyatakan dalam Surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu memperoleh rahmat. Oleh sebab itu, umat Islam mesti hidup dalam satu kumpulan sosial yang tersusun secara berjamaah sebagai satu ummah. Mereka mesti mencorakkan kehidupan selaras dengan peraturan yang ditetapkan Allah serta mengkaji segenap ciptaan Allah bagi memperoleh hukum-hukum yang berkaitan. Semua aktivitas ini mestilah dilaksanakan dalam suasana harmonis dengan mengutamakan perpaduan dan kerjasama semua pihak.
Selanjutnya yang terakhir yaitu tazkiyah. Manusia diciptakan dengan maksud yang mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Dalam konteks ini, ibadah merujuk kepada ketaatan perintah Allah dan mengikuti petunjuknya dalam segala tindakan dan perlakuan muamalah. Selaras dengan tujuan yang murni, manusia perlu mewujudkan hubungan yang bersih, baik hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan alam. Berasaskan penjelasan-penjelasan di atas, tergambar betapa pentingnya pengaruh falsafah tauhid dalam menentukan asas perjalanan aktivitas-aktivitas kehidupan, khususnya dalam bidang perekonomian untuk mencapai keadilan, keseksamaan, pertumbuhan, serta pembangunan ekonomi keseluruhannya. Maqasid syariah. Secara bahasa, kata maqasid sendiri berasal dari kata maksud yang berarti tujuan atau target. Berangkat dari arti tersebut, beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi mengenai maqasid syariah yang berbeda. Al-Fasi misalnya, menurutnya maqasid syariah merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat. Sedangkan Ar-Risuni berpendapat bahwa maqasid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Secara umum, maqasid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan. Dan menurut Imam Asy-Syatibi ada 5 bentuk maqasid syariah. 5 bentuk ini disebut juga sebagai 5 prinsip umum atau kulliyat al-khamsah. Masing-masing bentuk ini memiliki 2 pembagian, yaitu dari segi wujud atau penjagaan dan dari segi adam atau pencegahan. 5 bentuk maqasid itu sebagai berikut. 5 bentuk maqasid syariah ini adalah sebagai berikut. Maqasid syariah untuk melindungi agama. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa ada unsur paksaan. Maqasid syariah untuk melindungi jiwa. Bentuk maqasid syariah ini untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seseorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Maqasid syariah untuk melindungi harta. Maqasid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan, harta benda dan merebut dari orang lain. Itu merupakan hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan sebagainya. Maqasid syariah untuk melindungi pikiran. Bentuk maqasid syariah ini untuk melindungi pikiran atau akal. Berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh, termasuk di dalamnya mengkonsumsi narkoba, minuman keras, termasuk barang yang diharamkan seperti daging babi, daging anjing, dan sebagainya. Maqasid syariah untuk melindungi keturunan. Maqasid syariah untuk melindungi keturunan ini seperti melakukan zina menjadi terlarang karena memberikan dampak negatif, baik secara biologis, fisiologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum, dan sebagainya. Fungsi maqasid asy-syariah. Fungsi maqasid syariah di antaranya adalah bisa memahami nas atau sumber hukum secara komprehensif dan dapat menjadikan maqasid syariah sebagai salah satu standar, menguatkan salah satu pendapat fuqaha atau yang disebut dengan ahli fikih, dan memahami pertimbangan jangka panjang kegiatan manusia dan mengaitkan dengan setiap fatwa.
Beberapa kaidah untuk mengetahui maqasid syariah diantaranya yaitu seluruh ketentuan syariah memiliki maksud maqasid atau taksid, harus dilandasi dengan dalil, menertibkan maslahat dan mafsadat, kemudian membedakan antara maqasid dan wasail dalam setiap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam 5 hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas 5 hal tersebut disebut maslahah, dan setiap hal yang membuat hilangnya 5 hal disebut mafsadah, kerusakan. Adapun mafsadah berarti sesuatu yang rusak atau sesuatu kemudaratan. Antonimnya adalah maslahah atau juga kebaikan. Artinya, mafsadah adalah kemudaratan yang membawa kepada kerusakan. Mafsadah dan maslahah memiliki kaitan yang erat ketika ulama menggunakan konsep maslahat dalam penentuan suatu hukum. Doruriyah adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Ketika itu hilang, maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang. Yang akan muncul justru adalah kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. Yang kedua, hajiyah didefinisikan sebagai hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mesti ada menjadi tidak ada. Ketiga, tahsiniyah adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa telah diketahui oleh akal sehat.